Madura itu dalam rangka melawan stereotip itu, bahwa dari Joko Toli itu ada dua hal. Pertama, menggambarkan karakter ketokohan Joko Toli. Yang kedua, kebudayaan Madura. Baik, masih terkait dengan kebudayaan di Madura. Nah, sekarang ini kita telah menghadiri acara Seminar Nasional Kebudayaan yang bertema mengenai melestarikan kebudayaan melalui film Joko Toli. Nah, kira-kira dari sampean sendiri pendapatnya apa dampak film Joko Toli ini kepada masyarakat Madura dan juga luar Madura ini? Saya membayangkan begini ya, nanti ini kan satu permulaan yang cukup serius dan bagus menurut saya, karena film itu dimulai dari kajian-kajian akademiks. Wiraraja memulai kajian akademiksnya, menghadirkan tokoh-tokoh yang kredibel dalam perspektif orang luar Madura ada, seperti Eros Jarot, orang ahli, orang Madura betul, tentu banyak tahu sudah, seperti Pak Dezawawi, kemudian Prof. Abdul Hadi WM itu dihadirkan, diskusi bersama, sehingga harapannya film Joko Toli itu sesuai dengan yang kita diskusikan, sehingga dampaknya, outputnya betul-betul bermanfaat dan membawa nama besar Madura, nama baik Madura. Misalnya begini, pesan-pesan penting tadi itu ya, Madura itu dalam rangka melawan stereotip itu, bahwa dari Joko Toli itu ada dua hal. Pertama, menggambarkan karakter ketokohan Joko Toli. Yang kedua, kebudayaan Madura. Nah, dua-duanya ini terangkum dalam beberapa diskusi. Ada kebijaksanaan, ada kearifan. Kalau melihat dari kulturnya, tokohnya ya, ada kebijaksanaan, ada kearifan, ada santun, ada harga diri, ada yang kerja keras. Itu yang dimunculkan dalam rangka melawan bahwa Madura bukan hanya keras dan berusaha itu dalam rangka mengenalkan Madura lewat tokoh itu. Lewat kebudayaannya itu nanti ya banyak lah kebudayaan Madura yang bisa dibawakan. Bisa juga lewat kulinernya, bisa lewat satu hal yang mungkin seperti ini. Madura kalau misalnya dikenal seperti apa sih pakaian Madura, itu kan sakera kan sebetulnya. Padahal sakera itu mungkin punyanya ini bukan kerajaan Madura, bukan kerajaannya Madura ya, mungkin pakaian orang-orang petani segala macam. Yang tidak muncul itu seperti kekeratonan, kekarismanya, mungkin bisa nanti dibawakan oleh Joko Toli. Selain membawa kepribadian yang tadi sudah dibicarakan itu, membawa kebudayaan, lingkungan Madura seperti apa, kemudian membawa bisa-bisa juga kulinernya dan segala macam itu, dalam rangka bahwa Madura itu menurut Pak Eros Jarot itu unik dan luar biasa. Saya mengutip di sini. Ini banyak hal sih. Ada bukunya punya Kunto Wijoyo itu yang menarik juga, bicara tentang kemaduraan sampai pada aspek ekologi. Dia bilang begini, kalau Jawa itu menampilkan alam yang menakjubkan. Nakjub itu dan menakjubkan ya, menakjubkan, kuat dan menakjubkan. Kalau Madura itu menampilkan alam dan suasana yang indah dan nyaman. Termasuk juga misalnya ada Jamaldi Rahman. Madura dari segi kebudayaannya, gamelannya dan segala macam itu sulit memang dicerna kata-katanya. Bahkan Jamaldi Rahman saya tidak banyak mengerti tentang kata syair dan segala macamnya, tetapi saya sangat menggetarkan hati lihat irama dan lagunya. Itu Jamaldi Rahman bilang begitu. Misalnya Pak D juga mengatakan ada kebudayaan yang dongeng terhadap anak, bahwa orang tua kebiasaannya mendongeng terhadap anak sebelum tidur. Apa pesannya? Pesan emosional orang tua, pesan didikan, pesan perhatian, pesan menjaga moral. Itu yang mungkin tidak banyak orang luar yang mengetahui tentang itu. Baik, jadi tidak antara lain dalam film Joko Toli ini bisa memberitahukan bahwasannya karakter Madura tidak seperti yang mereka pikirkan, keras atau seperti apa, dan juga mengenalkan budaya Madura tersebut. Baik, terima kasih. Itulah perbincangan kami mengenai ISP dan juga kebudayaan di Madura. Ya, kalau ISP ada satu komentar begini.
Mungkin tadi kelanjutannya tentang ISP baik atau tidak itu ya. Baik, saya tidak melihat antara ISP baik atau tidak, tapi saya melihat dari aspek teoritik, misalnya teorinya Alan Connell itu ya, bahwa kebijakan ini bukan dilihat baik atau tidak, gagal atau tidak, dilihat pada 4 aspek. Tingkat inovasinya, apa kebaruan ini terhadap perkembangan inovasi pembangunan di Madura, ISP itu. Kalau inovasinya sudah tinggi itu berarti bagus. Kemudian tingkat dukungan, selama masyarakat tidak banyak menentang, tidak banyak menolak, berarti ini positif. Kemudian tingkat anggaran itu juga penting diperhatikan. Jangan misalnya membangun triliunan ternyata hanya segini, dampaknya tidak ada gitu. Nah, itu bisa-bisa gagal di situ. Terakhir itu dampak. Setelah itu apa dampaknya masyarakat? Jadi ide dan gagasan ini sementara 20% menentukan nilai baik atau tidaknya. Setelah itu kita evaluasi lagi. Setelah ini berdiri, implementasinya bagaimana? Itu baru kita katakan, wah ternyata ini gagal, ini baik. Karena 60% itu ditentukan oleh implementasi, dan kosong ketika perencanaan yang baik, kebijakan yang baik tanpa diimplementasikan dengan baik. Kalau bicara tentang komitmen pemerintah pusat itu, provinsi membangun Madura itu sudah mulai dulu, bahkan Suramadu ada itu, ini pemerataan Madura segala macam, tapi lihat dampaknya hari ini. Baik. Begitu. Baik, itulah perbincangan kami mengenai pembangunan Indonesia Islamic Science Park dan juga kebudayaan di Madura. Terima kasih atas waktunya dan juga saran-sarannya. Saya Muhammad Afifullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.